Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Zen People, selamat sore dan semangat sore hari ini. Nah, gimana nih kabarnya pada hari ini Zen People? Boleh disampaikan di kolom chat ya. Semoga semuanya dalam kondisi prima dan penuh semangat. Dan kita harus semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini. Karena dengan banyak ilmu nih yang akan kita dapatkan pada hari ini. Oke, dari Kak Keane. Kabar baik Kak, Alhamdulillah. Nah, bagi Zen People, perkenalkan saya Anissa Latifah Kamalia Putri yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Bagi Zen People nih yang baru join di Kaizen Talk, aku izin informasi ini kalau Kaizen Talk ini adalah bagian dari Kaizen Room. Nah, Kaizen Room sendiri merupakan perusahaan yang berfokus pada human growth development, yakni berperan dalam consulting dan training sejak tahun 2017 nih, melalui public event yang bersifat gratis, yakni ngerti digital. Yang kedua ada Diginomic yang berfokus untuk meningkatkan pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat melalui penggunaan digital. Nah, yang ketiga nih ada Kaizen Talk yang kita lakukan pada sore hari ini. Nah, Kaizen Talk ini percaya bahwa dengan kelas-kelas yang kita laksanain dengan mengundang narasumber yang keren-keren dan tentunya berpengalaman di bidangnya bisa memberikan manfaat nih buat Zen People. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-79 untuk Indonesia. Hari kemerdekaan ini bukan hanya tentang kita terbebas dari penjajahan, namun kebebasan itu juga berasal dari diri kita, yakni kita bisa bebas dari hal-hal yang menghalangi kita untuk bergerak maju, menghalangi kita dari rasa energi yang negatif dan mental block sehingga menghambat nih pergerakan kita atau produktivitas kita saat bekerja. Nah, karena hal itu, webinar ini hadir sebagai solusi nih untuk teman-teman semuanya melalui Kaizen Talk yang bertopik bebas dari mental block dan energi negatif untuk hidup lebih produktif dengan diet terapi. Nah, gimana nih Zen People? Udah pada penasaran nggak sama narasumber yang akan menemani kita pada hari ini? Boleh disampaikan di kolom chat, apakah teman-teman semua udah pada siap nih untuk menerima informasinya atau belum? Nah, kalau udah pada penasaran, wah, udah pada siap, mantap, mantap, mantap. Nah, langsung saja ini dia narasumber kita. Nah, itu dia Kak Putri Rizky Ardina atau akrab disapa Kak Putri. Nah, apakah Kak Putri sudah bergabung bersama kita di room Zoom pada hari ini? Halo Kak Putri. Halo, halo, selamat sore semuanya. Wah, fresh banget nih Kak Nah, Putri. Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Cuaca di sana di Kak Putri sekarang ada di mana nih? Posisinya di Bogor dan cuacanya mendung-mendung syahdu lah ya. Mantap, mantap. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya izin menghimbau untuk kelancaran webinar kita pada hari ini, teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Kecuali pada di akhir sesi nanti, teman-teman bisa nih langsung menyampaikan rasa-rasa yang pengen disampaikan lah perasaannya atau pengalamannya, kisah-kisahnya ke Kak Putri nih. Kita bisa langsung sharing-sharing bentar. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita akan persilakan ke Kak Putri untuk menyampaikan ilmunya. Teman-teman pastikan dalam keadaan siap dan eh,
Harap untuk tetap stay dalam ruangan Zoom sampai akhir sesi agar ilmu yang didapatkan itu bisa optimal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita persilakan kepada Kak Putri. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga hari ini harinya lancar ya, menyenangkan buat teman-teman. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti ada sesuatu yang mau dicapai ya, ada sesuatu yang mau dituju tentunya. Kenapa teman-teman berada di webinar hari ini di Kaizen Talk ini. Nah, sebelumnya Kak Putri pengen mengajak partisipasi teman-teman ya. Jadi it will be menyenangkan kalau nanti teman-teman selama sesinya Kak Putri berikan feedback. Jadi kayak misalnya Kak Putri senang banget kalau berinteraksi, ada pertanyaan teman-teman jawab. Kalau ada pertanyaan dari Kak Putri, teman-teman bereaksi gitu ya. Kak Putri senang sekali dan tentu ini bisa membuat Kak Putri lebih memahami teman-teman hadir ke dalam pertemuan ini tuh ada apa gitu ya. Ini kita bukan buka-bukaan aib, jadi santai aja. Nggak ada sesi buka-buka aib di sini. Ini murni kita mau mengenal apa yang terjadi dengan diri kita dan juga mengenal bagaimana nanti kita bisa berdamai dengan diri kita. Oke? Nah, sebelumnya kenalkan dulu nama Kak Putri, lengkapnya Putri Rizky Ardina. Saat ini sebagai manajer SDM di salah satu sekolah swasta di Bogor ya, setara SMP dan SMA, dan juga tahun lalu alhamdulillah mengambil sertifikasi yang disebut dengan dep terapi. Nanti kita bahas sedikit di akhir ya, apa itu yang disebut atau dimaksud dengan dep terapi. Nah, kenapa pada saat itu Kak Putri cerita sedikit ya, kenapa waktu itu mengambil sertifikasi dep terapi? Pertanyaan ini muncul setahun sebelumnya. Jadi banyak sekali orang yang bekerja tapi tidak happy. Betul bahwa stres itu bisa ada di tempat kerja. Jadi kalau di dalam teori SDM kita menyebutnya stress at work. Ada stres yang dihasilkan di tempat kerja dan memang ya namanya kerja tuh nggak mungkin nggak ada stres ya kan. Stres itu kan artinya tekanan. Tapi seberapa kuat kita nanti handling atau mengatasi stres saat kita kerja. Nah, masalahnya di zaman sekarang stres di tempat kerja yang tadinya adalah hal lumrah, hal normal ya. Kok sekarang di masa ini gitu ya malah jadi penyakit. Efeknya apa? Efeknya, Kak Putri pernah dengar curhat seorang teman, dia punya atasannya itu performa kerjanya bagus banget, keren banget, pinter, cerdas gitu ya. Tapi karena tekanan yang terlalu tinggi, dia mengalami depresi dan akhirnya harus makan obat. Obat ya. Maksudnya tuh kenapa orang yang performanya bagus terus sampai harus dalam tanda kutip merusak dirinya sendiri. Nah, solusi yang akhirnya diambil adalah dia keluar, dia resign, dan dia starting perusahaannya sendiri. Tapi kan mau tidak mau pada saat itu dia tetap makan obat selama kurang lebih 1 tahun. Padahal tadinya performanya bagus sekali. Nah, jadi memang ada kondisi di mana tempat kerja kita sekarang itu bukan hanya menghasilkan stress at work, tapi juga stress to ourselves gitu. Dia menghasilkan stres kepada diri kita sendiri, dan itu efeknya kemana-mana. Yang paling parah adalah terutama kalau sudah berkeluarga ya, yang paling parah adalah dilampiaskan ke dalam rumah. Ya, stres pekerjaan dibawa ke pasangan, stres pekerjaan dibawa ke anak, dan akhirnya kita tumbuh menjadi generasi-generasi yang diwarisi atau diwariskan eh, penyakit-penyakit mental dari generasi ke generasi. Nah, kita nggak mau ini terjadi. Jadi sudahlah si trauma itu dibawa dari rumah, ya, traumanya dibawa dari rumah, kemudian diolah lagi, ditambah-tambahin di tempat kerja, gitu kan, dibawa lagi ke rumah, gitu. Makanya banyak anak-anak sekarang, anak-anak kecil sudah mengalami depresi. Dulu tuh depresi tuh mungkin terjadi di orang-orang dewasa yang mungkin punya banyak tekanan hidup dan seperti apalah, gitu ya. Tapi sekarang lihat, sekarang itu kita sudah masuk di dalam fase di mana anak-anak sudah mengalami pradepresi atau tahapan depresi, ya. Berapa banyak kasus, mohon maaf ya, semoga tidak ada yang tertrigger. Berapa banyak kasus anak sekolah mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena tertekan dengan PR dan tugas. Ini kan saya mau bilang jiwanya rapuh, tapi tidak boleh judging ya. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Tapi ya mau tidak mau harus diakui itulah yang terjadi di kita sekarang. Nah makanya di sore hari ini mudah-mudahan teman-teman ya hadir ke sini. Kak Putri yakin sekali semuanya hadir untuk merasakan emosinya dan juga ingin lebih baik begitu ya. Oke, jadi dalam 30 menit ke depan, 20 lah ya kira-kira ya. 20 menit ke depan kita akan sharing dan
Eh, nanti teman-teman silakan berikan feedback yang baik ya, tentunya agar Kak Putri tahu apakah ini diterima oleh teman-teman atau ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi silakan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang lebih produktif tanpa mental block dan negative emotion. Oke, ini Kak Putri buat khusus untuk Kaizen Talk dan Kaizen Talk. Nah, pertama, coba teman-teman tulis di kolom chat ya. Lagi ngerasa apa sih hari ini? Emosi apa yang sedang dirasakan? Boleh ditulis di kolom komentar, silakan. If you're happy, say you are happy. Kalau kalian rasa lagi capek, bilang capek, boleh juga. Oke, sudah ada yang masuk. Kita lihat dulu ya. Gak apa-apa, ini bukan buka-bukaan aib, jadi sampai aja. Emosi itu memang harus dirasakan dan dikenali ya, jadi santai saja teman-teman. Oke, kabar baik. ah Capek, wow, lelah sama kehidupan, iya. Tapi jangan memilih mati ya. Pusing, marah, gak excited sama apapun, panik, lelah, oke. Mayoritas negatif ya, gak apa-apa. Ada yang happy, alhamdulillah happy. Nah, oke. Ada lagi? Bahagia bisa dapat ilmu dari kakak? Belum. Nanti di akhir aja ya. Jadi kalau sekarang nikmati saja dulu prosesnya. Oke, makasih banyak teman-teman ya. Nah, eh, lagi ngerasain apa hari ini itu yang harus dirasakan. Jadi sebenarnya ketika kita bicara bagaimana cara berdamai dengan emosi, nomor satu adalah mengenali dulu emosi yang kita rasakan. Ya, karena kebanyakan kita gagal mengenali emosi. Kenapa kita gagal mengenali emosi? Mau tidak mau harus diakui, kita adalah generasi yang ya, kita adalah generasi yang kelewatan fase emotional training, kelewatan fase literasi emosi. Contoh, waktu kecil kita nangis, yang ditanya ke kita apa? Nangis mulu, diem, diem gak? Cengeng bener, ya kan? Nah, padahal nangis itu tidak selalu harus sedih. Orang bahagia bisa nangis, ya. Orang ketawa bisa nangis. Nah, kita hampir sebagian besar dimarahin. Kita hampir sebagian besar itu melewatkan fase itu. Kenapa? Karena orang tua kita dulu itu jarang sekali punya kemampuan literasi emosi. Ya, karena orang tua kita adalah generasi yang juga diwariskan masalah-masalah emosional dari orang tuanya. Siapa orang tuanya orang tua kita? Orang tuanya orang tua kita adalah generasi yang trauma akan perang. Ya, betul? Nenek kakek kita hidup di sekitar tahun 1920, 1930, 1940 ya. Kalau orang tua kita mungkin udah yang 1960, 70 udah. Kalau teman-teman mungkin 60, 70 bawah ya gitu ya. Kalau orang tua saya di 60-an, generasi 60-an. Mereka juga adalah generasi yang diwariskan trauma. Akhirnya kita kehilangan fase di mana kita harusnya belajar mengenali emosi. Nah, ini yang udah nikah ya, udah punya anak atau misalnya punya adik kecil. Besok-besok kalau anaknya atau adiknya nangis, tolong jangan dimarahin. Tapi tanya sama dia, kenapa sedih ya? Enggak. Oh, bukan sedih. Terus apa? Kesel. Bukan. Tebak-tebakan aja, nggak apa-apa. Ya, tebak-tebakan. Biarin. Sampai nanti dia akan bilang, iya kayaknya itu deh. Ah, itulah emosi yang dia rasakan. Oke? Jadi kalau orang nangis, jangan dimarahin. Dengar dulu. Kenapa dia nangis? Oke? Nah, teman-teman yang hari ini ngerasa capek, Kak Putri akan bilang, it's okay. Kalau capek, nggak apa-apa. Oke? Nggak apa-apa. Itu normal. Kamu normal merasakan capek. Tapi yang bahaya adalah jika lelah. Karena kalau capek itu cuma bicara fisik, ya. Obatnya banyak. Tapi yang bahaya adalah lelah. Kenapa? Karena lelah biasanya mental. Kalau obat fisik itu banyak banget. Dan yang paling mudah dari penyakit fisik adalah penyakitnya ketahuan, obatnya langsung ketahuan. Oke, coba teman-teman. Batuk ada obatnya ya. Saya nggak mau promosi ini. Batuk ada obatnya, demam ada obatnya, gitu ya. Koreng ada obatnya. Tapi coba penyakit mental sudahlah tidak terdeteksi, orang yang nggak sadar dia sakit, akhirnya nggak nemuin obat yang tepat. Ini bahayanya penyakit mental. Dan kadang kala orangnya ngerasa baik-baik aja. Enggak, aku nggak sakit, aku baik-baik aja. Percayalah, orang yang ngomong aku baik-baik aja, itu adalah proses dia memendam emosinya sendiri. Kenapa? Karena dia denial, menolak apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ya, seberapa banyak dari kita yang sering ngomong kayak gini? Enggak, aku baik-baik aja kok. Baik-baik, baik-baik, air mata meluncur. Baik-baik, baik-baik, tapi dongkol. Nggak ada itu orang baik-baik begitu. Ya. Kalau baik-baik itu ya baik beneran gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, kita harus kenalan dulu sama yang namanya mental block. Oke, kita kenalan sama mental block.
Apa itu mental block? Mental block adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan psikologis atau kognitif ya, cara kemampuan berpikir ataupun secara psikologisnya yang menghalangi kemampuan mereka untuk berpikir secara jernih atau melakukan tugas tertentu. Jadi sebenarnya yang diinginkan dari kita, kalau kita bicara berbicara tentang mental awareness ya atau kesadaran mental, maka kita akan bicara tentang mental health atau kita menyebutnya kesehatan atau kesejahteraan mental. Nah, sejahtera mental itu gimana sih? Yang disebut dengan mental yang baik dan mental yang bagus itu? Mental yang baik atau mental yang bagus itu adalah ketika seseorang itu secara sadar, ya, secara sadar 100% penuh bisa mengendalikan dirinya dan mengatasi hambatan-hambatannya. Maka kebalikan dari mental health adalah mental block. Oke? Yaitu kondisi di mana orang-orang atau manusia tertentu gitu ya, mungkin juga menimpa kita, dia mengalami hambatan psikologis yang membuat dia tidak mampu mengatasi masalahnya. Oke? Termasuk mengatasi tekanan mentalnya sendiri. Jadi kalau capek, capek lumrah, normal. Tapi yang bahaya adalah ketika kita tidak tahu cara mengatasi capek. Oke? Atau misalnya orang marah, marah itu normal, ya. Marah itu normal, tapi ada syaratnya. Nanti kita bahas, ya. Marah itu normal tapi ada syaratnya. Kalau marah sampai ngegebukin orang itu nggak normal, ya. Kayak yang baru-baru ini viral. Marah mukulin orang itu nggak normal, itu gila. Oke, itu nggak normal. Marah itu boleh nggak? Boleh, tapi caranya yang ditentukan. Oke. Nah, kemudian mental block ini kalau muncul ke permukaan di dalam perilaku, bentuknya kayak apa? Salah satunya cemas, ya, cemas, takut, stres, kurang percaya diri, yang akhirnya membuat seseorang itu terhambat dari menyelesaikan pekerjaan. Ya, ini bukan hanya pekerjaan kantor, bukan hanya pekerjaan kantor, termasuk juga pekerjaan hari-hari. Contoh, ibu-ibu, ya, emak-emak. Sebenarnya anak usia sampai dengan 5 tahun itu masih ngeberantakin mainan itu kan normal, ya. Jadi ibu-ibu kalau punya anak kecil gitu ya, terus anaknya ngeserakin mainan, mainannya berserakan, terus kemudian dia bilang, ah ya sudahlah, yang penting nanti dibereskan lagi gitu ya. Itu kan normalnya seperti itu. Tapi kadangkala ketika dia mengalami mental block, dia mungkin waktu kecil pernah trauma. Ketika dia nggak membereskan mainan, emaknya marah-marah. Dia tidak berhasil menyelesaikan masalah emosi ini ketika dia punya anak. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan memarahi anaknya karena tidak mau membereskan mainan. Itu tanda bahwa traumanya belum selesai. Padahal kan normal banget. Ya, normal banget itu. Anak kecil serakin mainannya wajar lah, masih kecil. Ya kan? Memang diajarin. Nah, tapi kita kadang-kala memperlakukan anak kecil itu seperti orang dewasa. Ingat satu hal ini. Kita pernah jadi anak kecil, tapi anak kecil belum pernah jadi orang dewasa kayak kita. Jadi kalau kita menuntut mereka sesuai dengan standar kita, kita yang bodoh. Karena kita yang pernah di dunia mereka, bukan mereka yang pernah di dunia kita. Ya, disitulah kebijaksanaan kita harus kita gunakan. Nah, itulah mental block. Hambatan psikologis yang membuat kita jadi terganggu melakukan hal apapun, termasuk bersosialisasi, berteman, bahkan termasuk percintaan. Ya, ini kalau mengalami mental block, cemas, takut, stres, insecure. Ya, kalau mau secure, ketemu security aja barengan, biar secure. Ya. Insecure, apalagi trust issue, trauma-trauma yang lain itu munculnya dari mana? Yaitu muncul dari trauma psikologis yang belum dipulihkan. Maka dalam melakukan apapun, baik itu pekerjaan, hubungan, ya, itu pastikan kita pulih dulu kondisi mental kita. Agar apa? Biar lebih produktif. Oke? Nah, selanjutnya, dari mana sumber mental block? Teman-teman mungkin boleh menyadari sendiri ya, Kak Putri nggak akan tanya karena ini sangat-sangat pribadi bagi setiap orang. Pertama, stres atau kelelahan berlebihan. Nah, yang tadi ngomong capek, capek, capek. Coba diingat-ingat, capeknya udah berapa lama? Kalau capeknya baru hari ini, normal. Capeknya baru 2 hari, 3 hari, normal. Capeknya baru seminggu, masih oke lah. Tapi kalau capeknya udah sebulan, itu bahaya. Oke, karena itu tanda-tanda awal pradepresi. Ya, dulu Kak Putri punya temen, temennya dia itu meninggal. Terus Kak Putri tanya, karena apa sakitnya? Terus dia bilang depresi. Oh, karena depresinya enggak. Depresinya itu membuat dia punya penyakit lambung kronis. Antara dua lah ya. Apakah memang stresnya mempengaruhi fisik atau fisiknya mempengaruhi stres? Tapi biasanya penyakit fisik itu muncul dari penyakit mental. Jadi penyakit fisik itu adalah apa ya, semacam
perwujudan dari kondisi mentalnya, kesehatan mentalnya itu. Secara psikis dia nggak sehat, makanya kemudian fisiknya jadi nggak sehat. Nah, terus Kak Putri tanya, emang nggak ada tanda-tanda awalnya gitu? Ada, Put, katanya. Tanda-tanda awalnya itu, pertama dia udah nggak mau makan. Oke, itu ya, hati-hati. Udah yang mulai-mulai malas makan, nggak punya nafsu makan, itu tanda-tanda awal pradepresi. Yang kedua apa? Nggak mau mandi. Waduh, ya. Jadi hati-hati. Kalau udah mulai-mulai nggak mau mandi, malas mandi, ya hati-hati nih. Oke. Terus Kak Putri tanya, tapi kan nggak mau mandi kan ada batasnya gitu. Iya, biasanya lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah tidak mau mandi dalam lebih dari 3 hari, nggak mau ganti pakaian dalam terutama, itu tanda-tanda awal pradepresi. Kenapa? Karena normalnya orang tidak akan nyaman ketika tubuhnya kotor. Ya, tanda-tanda awal. Lalu perfeksionisme sehingga sulit merasa cukup. Nah, ada orang ngerasa perfeksionis itu keren gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Putri enggak. Perfeksionis itu penyakit. Karena pada dasarnya manusia tidak mungkin sempurna. Ya, Andra and the Backbone doang tuh punya lagu sempurna. Tapi kalau kalau kita enggak. Yang ketiga takut akan kegagalan. Ya, padahal gagal itu kan lumrah, ya kan? Nggak mungkin orang sepanjang hidup sukses tuh nggak mungkin. Mental block itu dari mana? Salah satunya takut gagal. Lalu kurang motivasi atau minat terhadap yang dikerjakan. Yang paling parah adalah trauma atau pengalaman negatif di masa lalu. Bahkan ini mempengaruhi tempat kerja. Ya, siapa di sini yang first time worker? Ada nggak? First time worker. Jadi orang-orang yang baru kerja untuk pertama kalinya. Coba nggak ada bisa resen ya. Coba teman-teman, ada nggak yang first time worker di sini? Ada. Masuk semua. Oh, masuk semua nih sumber stresnya. Ya, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Nah, jadi ada Kak Putri beberapa waktu lalu nanganin temen ya, dia first time worker, orang yang baru pertama kali kerja, jadi fresh grade, terus kerja pertama kalinya, dan dia langsung mendapatkan apa ya, pengalaman traumatis. Nah, salah satu pengalaman traumatisnya itu dia dikucilkan, jadi kayak orang bikin kerjaan, dia sendiri nggak diajak rapat. Nanti kalau kerja dia nggak dilibatkan, itu pembulian ya teman-teman, itu pembulian, nggak boleh kayak gitu. Kita mengenyampingkan satu orang lain tuh nggak boleh. Nah, terus waktu Kak Putri terapi, ternyata dia traumanya luar biasa, sampai nangis-nangis segala macam, pakai dep terapi ini ya, nangis-nangis gitu, dia bilang capek, kenapa kalian gak ingin aku, bla bla bla. Nah, itu ternyata ya, ada satu penelitian di jurnal SDM, Jurnal Manajemen SDM, bahwa orang yang mengalami pengalaman pekerjaan pertama yang buruk, ya, itu akan cenderung lebih cepat lelah bekerja. Jadi yang harusnya orang mungkin pensiun umur 50, 60, orang-orang yang mengalami trauma di pekerjaan awal ya dan traumanya tidak diselesaikan, dia akan lebih cepat lelah dan lebih cepat bosan sehingga nanti sebelum masa pensiun atau masih di usia produktif dia akan mengalami kelelahan bekerja dan dia bosan, dia akan berhenti bekerja lebih cepat. Bayangkan, ngeri kan? Sekarang nggak kelihatan. 20 tahun lagi baru kelihatan. Ya, hati-hati teman-teman. Maka pastikan trauma apapun yang kita dapatkan di tempat kerja, stress at work itu dirilis dengan baik. Nah, pengaruhnya apa? Kita jadi nggak efektif menyelesaikan tugas, ya ada penurunan kreativitas, sulit membuat keputusan. Yang paling parah adalah sampai frustasi dan mengalami demotivasi. Oke, oke. Nah, ada yang bilang saya lebih suka kalau tidak diajak rapat, berarti kerjaan saya lebih ringan. Ya, itu positifnya. Mempositifkan diri, ya, bukan positifnya, mempositifkan diri. Tapi sebenarnya ketika memang itu harusnya kerjaan kita dan kita tidak dilibatkan, itu termasuk dalam bullying kerja, ya, tidak boleh. Nah, kami tidak menyarankan. Saya sebagai praktisi SDM tidak menyarankan untuk tidak melibatkan orang yang harusnya dia terlibat. Ya, itu namanya bullying di tempat kerja. Nah, yang nanti muncul adalah penurunan kualitas pekerjaan, terlambat menyelesaikan tugas, dan bahkan menurunkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Mau jabatannya tinggi, mau duitnya gajinya tinggi, nggak peduli dia, pokoknya dia cuma bilang, udah cukup, aku nggak mau kerja lagi, aku capek, aku lelah. Nah, inilah efek dari mental block yang tidak ditangani lebih awal. Oke? Nah, kemudian teman-teman, kita lepaskan dulu hambatan mental kita, jadilah bahagia, ya. Nah, selain tadi kita bicara tentang mental block, kita juga harus mengenali yang namanya emosi negatif. Apa itu emosi negatif? Perasaan tidak menyenangkan. Beda dengan mental block ya. Kalau mental block itu blok menghalangi. Kalau ini emosi negatif itu adalah perasaan tidak menyenangkan, ya. Perasaan tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, boleh nggak sih ada emosi negatif dalam diri kita? Dulu, pada awal-awal Kak Putri belajar terapi ini, Kak Putri itu sangat-sangat menghindarkan diri dari orang-orang yang negatif dan semua negatif vibes. Ya, sampai ada yang mengingatkan, hati-hati Put, nanti kamu terjebak dalam positivity trap.
Terus Kak Putri bilang ya daripada dalam negativity trap ya mending dalam positivity dong gitu kan. Terus sorry dalam toxic positivity gitu ya diperingatkan begitu. Nah kemudian Kak Putri belajar terapi DEP ini tahun lalu. Terus kemudian pelan-pelan yang pertama di healing adalah diri sendiri. Jadi kami para terapis DEP itu nggak boleh megang orang sebelum kita kelar sama diri sendiri, ya. Dan kita tidak boleh memegang orang dalam keadaan kita negatif, nggak boleh. Kalau ada beberapa yang sudah pernah saya pegang di sini, ya ada beberapa rekan-rekan saya yang hadir di pertemuan ini, beberapa sudah pernah saya pegang. Kami pada saat memegang klien tidak boleh dalam keadaan negatif. Kaminya harus positif. Termasuk di webinar sore ini, Kak Putri nggak boleh dalam keadaan negatif. Kenapa? Karena yang lagi disalurkan adalah energi positif, ya. Makanya harus bahagia, harus senang, gitu, harus kelihatan, bukan harus kelihatan, memang harus ya, harus bahagia. Nah, pada saat awal-awal belajar tentang positivity itu tadi, Kak Putri menolak semua jenis negativitas. Bahkan kalimat negatif tuh Kak Putri nggak mau dengar. Akhirnya berefek kalau ada teman-teman yang agak negatif secara perilaku dan kata, ya, secara verbal, akhirnya mulai di khusus gitu ya, mulai di blok, di restrict. Pokoknya nggak seneng lah, nggak seneng banget gitu. Pokoknya kalau lo negatif lo jauh-jauh dari gue nggak seneng kayak gitu. Cuman suatu hari Kak Putri pulang ke rumah ngobrol sama ibu ya sama mama. Itu apa ibu itu adalah kekuatan semesta, masya Allah ya. Yang masih punya ibu dihormati, dijaga, disayang. Terus Kak Putri cerita, nangis lah ya, normal ya, nangis normal, jangan disangka cengeng. Normal orang nangis itu. Nangis, ditanya sama ibu, sama mama, kenapa? Dia lagi sedih banget. Nah itu belajar mengenal emosi. Terus mama bilang kayak gini, kamu tahu di mana kesalahanmu? Di mana? Kak Putri bilang, kesalahanmu adalah kamu selalu berusaha mengidealkan segala sesuatu. Sehingga kamu tidak menerima yang tidak ideal dan kamu tidak menerima yang tidak positif. Wah, itu rasanya jantung tuh gitu ya. Karena yang ngomong mak sendiri, dia kenal anaknya kan. Terus pelan-pelan menyadari, oh iya benar. Nah, pelan-pelan mulai menerima emosi negatif. Jadi ketika sedang punya emosi negatif, tidak ditolak. Jadi iya aja gitu. Saya kayak, Putri lagi sedih ya? Iya lagi sedih. Kenapa? Iya sedih aja. Gak usah ditolak sedihnya, ya biarin. Ini ibarat teman-teman nih, ada tamu. Kalian tamu ya? Kalian tamu, diundang ke rumah orang datang. Assalamualaikum, ketok-ketok rumahnya. Assalamualaikum, kita mau masuk. Kita diundang loh. Dan kita tahu hak kita harusnya ada di dalam sana. Tiba-tiba yang punya rumah bilang gini, udah gak usah masuk, di luar aja. Gue gak mau lihat lu. Kesel nggak? Marah kan? Nah, sekarang bayangkan itu adalah emosi negatif kalian. Kalian tuh lagi sedih. Si emosi sedih itu bilang, harusnya aku ada di sana. Kan di situ tempat saya. Harusnya kan saya lagi di sana. Dia pengen diterima. Sama kita ditolak. Nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Pokoknya aku nggak boleh sedih. Marah nggak emosinya? Marah. Dia sendiri juga kesel. Kenapa saya ditolak? Kan harusnya saya ada di sana. Maka ketika kita sedang merasakan emosi negatif, terima dulu, nggak apa-apa. Ketika diterima, dia akan lebih mudah dilepas. Ya, ingat, kalau haknya masuk, kasih masuk. Selama tidak dilampiaskan dalam perbuatan yang merusak diri sendiri ataupun orang lain, maka boleh diterima. Oke, teman-teman bisa lihat tuh emosi dasar dan turunannya. Satu yang positif, limanya negatif. Bahagia ya, puas, lega, riang, damai. Tapi selebihnya jijik, takut, sedih, marah. Kemudian juga apa namanya ada perasaan terkait dengan terkejut gitu ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi terkait dengan emosi. Jadi emosi negatif itu wajar adanya ya dan harus diterima. Oke. Sekarang kita pakai step paling dasar untuk berdamai dengan emosi apapun yang kita rasakan. Mau itu good things maupun itu bad things ya. Mau dia dalam posisi emosi positif maupun emosi negatif. Yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa adalah mengenali dan memahami emosi kita. Apa sih yang lagi saya rasakan gitu kan? Oh iya saya marah. Oh iya saya marah. Gak apa-apa. Aku aja, iya nih saya marah. Sebagai orang Batak, saya Batak Tulen ya, pure blood. Saya ini pure blood, nggak ada campurannya sama sekali. Ibu saya Batak, ditarik ke atas Batak semua. Ayah saya Batak, ditarik ke atas Batak semua. Saya pure blood ya. Tahu ya orang Batak kayak apa ya? Cari orang Batak yang lembut itu kayak nyari jerami, nyari jarum di tumpukan jerami itu. Agak jarang. Bukan artinya kasar, enggak. Emang keras-keras. Secara suara memang keras ya. Intonasinya juga tinggi-tinggi. Nah, kemudian eh, dulu itu Kak Putri kalau marah tuh, ini jujur aja ya, nggak apa-apa, namanya juga pengalaman hidup. Dulu tuh Kak Putri kalau marah antara dua. Kalau nggak ngelempar barang, mukul orang.
Cewek loh Kak Putri, iya cewek, tapi ya itu karena literasi emosinya kacau gitu, nggak bisa meregulasi emosi. Kak Putri waktu berantem sama temen, nih kalau nggak salah hari ini ada beberapa teman sekolah Kak Putri yang datang ya, pasti tahu itu kisah saya pukulin orang, berantem, berantem pukul-pukulan sampai buku-buku jarinya tuh pecah. Dan ini buku-buku jarinya pecah karena mukul mukul pintu, mukul pintu terus habis itu temennya juga di gitu kan, waduh gitu ya, begitulah adanya ya, nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi Kak Putri nggak suka sama cara dia, udah Kak Putri bilang jangan jangan lanjutkan omonganmu atau aku marah. Di situ sudah berhasil untuk menguasai. Jangan lanjutkan omonganmu atau aku marah. Dia makin nyinyir, percuma aja gini, gini, gini. Oh, darah kita dipancing, nggak bisa kita ini kan. Putri nggak pakai ngomong, kebetulan dia lagi nggak pakai jilbab karena di dalam kamar, tarik rambutnya, pukulkan ke dinding. Pernah seperti itu waktu masa sekolah ya, jelek sekali emosinya, benar-benar jelek. Nah, sampai suatu ketika di usia 20 tahun ya, Kak Putri ngerasa, wah ini nggak bener nih. Kalau misalnya emosiku nggak bisa aku atur, anak gue mati berdiri ini gitu. Emaknya begini, mati berdiri anaknya ini gitu kan. Akhirnya mulai belajar. Tahu nggak cara belajarnya gimana? Cari cara yang ekstrim. Jadi guru TK. Serius, beneran. Serius, beneran. Kak Putri jadi guru TK. Coba itu, ada teman pun, kita lagi butuh guru TK nih. Apa spesifikasinya? Ya, yang penting mau mau belajar, mau kerja. Ya udah kan nggak full time ya, karena waktu itu masih kuliah semester tengah lah gitu. Oh ya udah, kalau saya mau nggak mau boleh deh gitu, masuklah ya jadi guru TK. Bayangkan ujian kesabarannya guru TK. Wah itu yang dia paham ya jadi guru TK ya. Itu ada namanya pojok tenang, ada kursi tenang. Jadi kursi tenang itu biasanya digunakan untuk anak murid yang tantrum. Jadi muridnya tantrum, dikeluarkan dari ruangan, disuruh duduk di kursi tenang ya. Biasanya begitu. Nah, kalau Kak Putri bukan muridnya yang di kursi tenang, Kak Putri yang di kursi tenang. Karena harus menenangkan diri. Akhirnya mulai belajar meregulasi emosi. Ketika marah ya, Kak Putri genggam tangan kuat-kuat, liatin aja tuh tangan. Oh iya ini lagi marah, lagi marah, lagi marah. Gak apa-apa diliatin tangan sambil sambil dilepas. Karena biasanya kalau udah marah itu kayak ada keinginan pengen mukul gitu ya. Nah nggak mungkin mukul anak-anak kan. Emang kita yang lagi viral, nauzubillah gitu kan. Akhirnya Kak Putri liatin tangan sendiri, liatin dia bergetar. Oh iya ini berarti lagi marah, lagi marah. Ya, akhirnya dilepas pelan-pelan, dilepas pelan-pelan. Nah gitu. Lalu belajar manajemen emosi, belajar tentang psikologi, belajar tentang pelepasan emosi negatif, dan alhamdulillah ya, sampai hari ini Kak Putri kalau marah sudah bisa di posisi yang seperti ini. Ini boleh dicontoh. Kak Putri pernah marah sama orang, Kak Putri bilang, saya marah. Saya marah karena kamu, nadanya begini ya, saya marah. Saya marah karena kamu nggak ngerti kalau saya perlu dibantu. Saya perlu 30 menit untuk menenangkan diri, nanti setelah itu kita ngobrol. Bisa? Syukurnya orangnya paham. Oke, bisa, kata dia. Udah, 30 menit, Kak Putri nggak ngomong sama dia. Tarik diri, tenangkan diri, sadari, oke, aku sedang marah, aku kesel karena ini. Rilis, tenangkan. 30 menit kemudian udah ngobrol lagi. Emosi kita sampai, perasaan kita tersampaikan, tidak perlu merusak apa-apa, ya. Dan akhirnya apa? Ada kepuasan. Dan tidak jadi trauma. Hubungan baik-baik aja sama orang itu. Dan dia tahu Kak Putri lagi marah. Syukurnya dia juga orang yang bisa memanage emosi. Jadi begitu dia tahu Kak Putri marah, dia bilang, oke, kayaknya kamu perlu waktu untuk melampiaskan apa, mengenali rasa marahmu. Silakan marah dulu. Nah, gitu. Ya. Syukurnya ketemunya sama orang yang paham juga memanage emosi. Jadi teman-teman kenali dan pahami dulu emosinya, lalu diterima. Oke, lakukan relaksasi atau pelepasan. Salah satunya nanti yang bisa kita lakukan adalah dengan terapi DEP ini. Lalu lakukan aktivitas yang menyenangkan, ya. Jangan pas lagi marah langsung pengen beraktivitas yang menyenangkan gitu. Lagi marah nonton Netflix itu nggak solusi, ya. Lagi marah karaokean, adanya dibanting itu mic nanti. Itu nggak solusi. Oke. Yang dilakukan adalah lepaskan dulu emosinya, baru nanti dialirkan dengan cara-cara yang baik. Bersyukur, dan terakhir adalah bicara dengan orang yang kita percaya. Ini penting sekali ya. Makanya lingkungan yang baik itu adalah support system yang baik. Kita diberkahi teman yang baik, jangan dilepas ya. Kadang manusia tuh aneh, udah dapat teman yang baik, dapat pasangan yang baik, dia ngerasa hidupnya kok santai banget, rusuh dikit bikin drama. Ini manusia memang. Ya. Udah rekan kerjanya baik, ya pasangannya baik, kanan kirinya baik, dia nggak enak. Kok hidup kayak tenang-tenang aja ya? Boleh rusuh dikit nggak? Rusuh dikit dia bikin drama, mulailah ya. Kalau mau bikin drama, mending di pagelaran aja dapat uang tiket ya. Kalau ini enggak. Oke, nah jadi itu cara keren biar kita nggak dikuasai emosi negatif ya, bukan ditolak tapi dilepas, dirilis.
Oke, nah ini terakhir terkait dengan dep terapi. Jadi dep terapi ini penemunya namanya Bu Yuli ya. Beliau ini adalah seorang dosen psikologi. Orangnya sekarang tinggal di Bandung dan setiap setahun 2 kali ya ada proses, ada aktivitas untuk sertifikasi. Tapi memang berbayar gitu. Kita memang mengambil sertifikasi dan setelah kita lulus dari situ baru kita boleh melakukan terapi kepada orang lain. Itu pun dengan banyak syarat ya. Salah satunya yang Kak Putri bilang tadi, kami tidak boleh pegang orang sebelum kami positif. Oke, jadi dep terapi itu dia nggak bisa kita lakukan online karena pertama nggak ada pendamping terapis. Oke, karena yang namanya dep terapi itu terutama untuk percobaan pertama ya, untuk terapi pertama harus ada terapis yang membaca reaksi efek-efeknya tadi tuh, ya reaksi efek. Jadi misalnya kayak, oh dia nangis pasti sentuh bagian tubuh yang ini, oke, ini berarti pasti sentuh bagian tubuh yang ini dia nangis, berarti ini emosi yang dia kuasai, bla 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 gitu. Karena tubuh kita ini itu tuh kayak celengan. Jadi tubuh kita ini kayak 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 celengan. Setiap kali ada emosi yang kita rasakan, dia akan disimpan di bagian tubuh tertentu. Nah, itulah yang dilakukan di DEP. Jadi, ada yang disebut dengan tapping energi dengan cara seperti ini, ya. Nah, gini nih, ya. Ini salah satu daerah yang disentuh. Ada 18 titik yang harus disentuh pada saat melakukan DEP, tapi totalnya bisa sampai 20-an, cuman kami biasanya pegang 18 saja, 9 kanan, 9 di kiri. Misalnya ini ya, nih, ini kan lengan ini daerah beban, ya. Kenapa? Karena kita biasanya ngangkat ngangkat beban apapun itu pakai pakai tangan, kerja juga pakai tangan. Maka di tapping seperti ini. Gini. Jadi 4 jari gitu ya, di tapping kayak gini. Atau boleh seperti ini, kalau daerahnya luas. Jadi kayak kepala boleh seperti ini ya, atau begini boleh. Dada juga boleh seperti ini, boleh begini. Nah, itu ada tapping energi. Jadi tapping energi itu adalah kita mengetuk-ngetuk bagian tubuh sambil memberikan energi ke dalam tempat itu. Nah, kemudian ini juga akan selaras dengan power of surrender. Jadi yang paling penting juga adalah mempasrahkan kepada Tuhan. Ini titik spiritual, ya titik spiritual. Pada saat tapping energi, kita nggak boleh pakai kognitif. Contohnya gini, bentar. Aku nih mau marah sama siapa ya? Aku ingat-ingat dulu ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya, surrender, dipasrahkan saja. Siapa yang muncul, kejadian apa yang muncul, nggak boleh dilawan, diterima. Ingat, emosi harus diterima. Lalu life review terapi. Jadi hidup kita ini punya semacam review, punya semacam circle ya, yang mana setiap tahapan kehidupan kita harusnya memenuhi target-target tertentu. Contoh, waktu kita kecil, kita main sama cowok biasa aja kan, main sama teman cowok tuh biasa aja. Tapi begitu kita dewasa, mulai muncul kecenderungan, keintiman, keinginan untuk berbagi. Nah, itu yang disebut dengan tahapan kehidupan, life review therapy. Jadi, dalam pengalaman hidup kita harus bisa mereview apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Yang paling bahaya sekarang adalah ternyata ada satu penelitian baru ditemukan, ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata bayi itu sudah bisa mendengar dan merasakan sejak masih dalam janin. Dalam janin, hati-hati. Itu kenapa ibu hamil harus dibikin bahagia sama suaminya, ya. Jangan bikin stres. Hamil aja udah bikin stres. Perempuan gak usahkan hamil, menstruasi aja dia stres, ya kan? Hamil apalagi gitu, tubuhnya berubah, dia mulai mengalami insecure, lelah, ketakutan, cemas dan segala macam. Nah, baru-baru ini Kak Putri dapat satu cerita ya dari circle lah, ada circle-nya Kak Putri. Jadi orang, ada orang. Oke, nanti yang bertanya Kak Putri jawab di akhir ya, mudah-mudahan. Jadi ada orang yang dia waktu bayi, dia itu tidak diinginkan. Dia lahir di dunia, tapi tidak begitu diinginkan. Artinya orang tuanya sebenarnya pada saat itu nggak berharap punya dia. Ya, kasihan ya, sedih sekali kan. Orang tuanya tidak berharap punya dia. Karena jarak kelahirannya terlalu dekat dengan saudaranya yang lain. Jadi kayak baru fokus sama yang pertama, dia muncul nih, kebobolan yang kedua. Orang tuanya nggak siap. Jadi ibaratnya itu dia nggak dipersiapkan dengan baik. Jadi semacam ada penolakan dari orang tuanya, terutama ibunya pada saat mengandung dia. Tahu gedenya gimana? Gedenya pinter, karirnya bagus, ya nggak ngelawan, oke? Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa menghadapi penolakan sekecil apapun. Jadi ketika dia ditolak, sesederhana gini aja, aku mau jalan-jalan dong ke situ, ya. Terus orang yang dia minta itu bilang, jangan sekarang lah,
bulan depan aja, itu dia bisa tantrum dan marah-marah sampai melukai orang yang menolak dia. Ya, ya. Kenapa? Dari janin. Oke. Maka diungkap dulu live review. Di usia berapa itu nanti dia menghadapi trauma-trauma itu. Dan yang terakhir adalah emotional energi. Kita memakai energi emosional. Jadi pada saat yang bersamaan kita surrender pasrah kepada Allah, tapping energi, kita kasih energi dengan diketuk-ketuk, lalu dilakukan live review terapi, mengingat dan juga apa namanya secara pasrah memunculkan kembali hal-hal yang terlihat di dalam bayangan kita karena DEP ini harus dilakukan dalam tutup mata. Dan yang terakhir adalah emotional energy ya. Kita menggunakan energi emosional, mau itu positif mau itu negatif kita olah dengan baik. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau memang ada yang membutuhkan terapi ini, kalian boleh uh, hubungi Kak Putri ya di sosmed aja @uttihati, nanti mungkin boleh dibantu ya @uttihati. Kenapa? Karena nanti Kak Putri akan sambungkan ke jalur terapis se-Indonesia. Kami punya satu grup isinya itu seluruh terapis DEP di seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang di luar negeri. Nah, kita itu biasanya kalau misalnya daerah sini siapa yang bisa pasiennya kayak gini nih tolong gitu kan. Nah, nanti kita arahkan ke situ karena sekali lagi ini nggak bisa dilakukan secara online ya. Kalaupun bisa jangan di terapi pertama karena harus ada pendampingan. Oke. Secara umum DEP ini satu dilakukan dengan tutup mata, kedua dilakukan dengan tapping mengetuk-ngetuk ya, dan kurang lebih 55 menit sampai 50 menit atau paling lama 1 jam. Karena setelah 1 jam biasanya orang udah capek, bisa muntah, bisa kita nggak tahu lah energi apa yang keluar kita nggak tahu. Nah, tapi apa efek positifnya setelah DEP ya? Kak Putri sendiri sudah DEP itu rutin sejak Oktober karena waktu itu ngambil sertifikasinya bulan Oktober 2023. Sejak rutin DEP, alhamdulillah ya, tiap kali merasakan emosi negatif itu ya tetap negatif tuh tetap ya, tetap marah ya marah gitu. Tapi lebih cepat menyadarinya dan lebih cepat merilisnya, lebih cepat melepasnya. Misalnya kalau dulu kalau lagi bad mood itu bisa tahan 4 hari, seminggu, ya. Bahkan pernah waktu itu inner child-nya kambuh. Seriously, inner child-nya kambuh tahun 2020 gara-gara ke-trigger sesuatu, COVID juga, stres juga, depresi juga, semua lah ya. Gitu. Akhirnya tertrigger karena hal kecil, efeknya nggak mau ngomong sama orang 2 minggu lamanya, nggak masuk kerja juga, ya, nggak masuk kerja sama sekali, nggak mau ngomong sama siapapun. Tapi Kak Putri waktu itu sadar untuk mencari jasa profesional. Akhirnya ketemu dengan salah satu konselor, dialah yang membantu membimbing pakai online pada saat itu. Nah, itu gara-gara sederhana, triggernya kecil, nggak bahkan nggak mengenai tubuh gitu. Tapi pada saat itu, ya Allah rasanya dunia itu mau berakhir, ya. Nah maka teman-teman pada saat nanti misalnya mau melakukan DEP ya yang dilepas itu adalah hal-hal negatifnya tadi. Kalau dulu misalnya lama mengenali emosinya, nanti kalau udah sering-sering DEP, sering tapping, lama-lama lebih cepat mengenalinya. Jadi misalnya, oh aku marah nih gitu, yang tadinya 1 hari 2 hari mengenali marah, kalau sudah DEP itu nanti paling 10 menit 15 menit sudah bisa mengenali marahnya, ya mengenali emosinya. Lalu lebih mudah dilepas. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah ketika kita mampu mengendalikan emosi kita, mampu melepaskan emosi-emosi negatif dan mental block tadi, kita akan lebih produktif melakukan banyak hal. Kenapa? Karena kita bahagia. Ya, kuncinya di situ. Karena kita bahagia. Percaya atau enggak, dalam tanda kutip ya, kita taruhan deh. Mana orang yang bahagia yang produktif enggak? Mana orang tidak bahagia yang produktif enggak ada? Orang tidak bahagia yang produktif enggak ada. Kenapa? Karena produktif itu berawal dari menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri bermula dari mana? Perasaan bahagia. Oke, jadi nanti kalau teman-teman membutuhkan terapi ini, teman-teman boleh eh, boleh checking lah ya ke Kak Putri. Kak Putri insya Allah balas semua DM, walaupun kadang ya agak telat-telat dikit gitu ya. Tapi insya Allah akan selalu dibalas karena Kak Putri menyadari sosial media itu adalah miliknya publik ya. Jadi akan tetap disediakan untuk publik. Mungkin itu dulu sebagai pengantar ya. Mohon maaf ada kelebihan waktu sedikit karena ini emang nggak bisa cepat ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya dan diskusi, Kak Putri persilakan dikembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak, Putri. Nah, gimana nih Sam People perasaannya setelah mendengarkan sesi materi dari Kak Putri? Aku sendiri sih merinding ya, tidak bisa berkata-kata. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung boleh nih raise hand karena di kolom chat juga banyak pertanyaan. Jadi kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh. Di sini ada Kak nih.
Boleh deh di on mic saja. Silakan. Oke, aku kayak aneh. Tadi kan udah diterangin nih tentang emosi negatif nih. Jadi aku mau nanya nih ya, kalau boleh tahu apa sih dampaknya emosi yang timbul jika menahan emosi itu negatif? Disebut pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Apa dampak yang timbul kalau kita terus menahan emosi negatif? Dia akan menjadi sampah emosi, ya, dan dia akan menimbulkan trauma. Sampah emosi itu, teman-teman, kalau dia banyak sekali jumlahnya, oke, semua orang menghadapi masalah mental, yes, tapi levelnya beda-beda. Ada yang bisa ditangani dan ada yang tidak bisa ditangani, ya. Apakah Kak Putri sampai saat ini baik-baik aja? Ya enggak, masih punya sedikit sisa-sisa trust isu, masih ada lah ya gitu, tapi bisa dihandle. Kalau lagi muncul bisa dihandle insya Allah. Nah, apa yang terjadi jika kita menahan emosi negatif ini adalah terjadinya penumpukan emosi atau kita menyebutnya sampah emosi. Sampah emosi itu bisa menyebabkan trauma berkepanjangan. Contoh, ada orang mecahin piring, ada orang lain mecahin piring gitu ya, ceprahen gitu kan. Sebenarnya orang mecahin piring solusinya kan sederhana. Ada piring pecah, tinggal dibersihkan, ya, kemudian piringnya dibuang. Kalau emang butuh piring baru, ambil piring baru atau beli piring baru, selesai. Normal kan? Nggak perlu marah-marah. Tapi ada orang dengar piring pecah, deceng gitu kan. Lu ya bukannya lu lihat pakai mata itu piring mahal, bla bla bla. Kejadiannya kecil, responnya besar. Kenapa? Karena dulu mungkin waktu kecil dia punya trauma ketika dia memecahkan piring, ya dia dimarahin maknya habis-habisan, dipukulin dan sampai nggak dikasih makan, dikurung di kamar mandi. Tidak selesai, tidak selesai emosi itu tersimpan menjadi trauma ketika dia besar, mendengar piring pecah, dia emosinya luar biasa. Itu efeknya, ya. Jadi bisa menjadi sampah emosi dan juga bisa menyebabkan trauma berkepanjangan. Makanya ketika kita sudah sadar ada trauma atau ada emosi negatif yang tersimpan dalam tubuh kita, dirilis, bukan ditahan, ya. Karena ada orang bilang, tahan ke emosinya, tahan marah. Tahan marah itu yang habis badan sendiri. Iya, orang selamat, kita nggak selamat. Marah itu kan cuma dua. Kalau kita keluarkan kita selamat, dianya nggak selamat, orang lain itu gitu ya. Atau kalau misalnya kita tahan orang lain selamat dari mulut kita, tapi kita nggak selamat dari kejahatan diri kita sendiri atau kerusakan yang kita buat sendiri. Oke, jadi dirilis, dilepas, bukan ditahan. Emosi itu dilepaskan sehingga tidak menjadi sampah dan juga tidak menjadi trauma berkepanjangan. Gitu kira-kira. Oke, bagaimana Kak Kiani? Apakah sudah puas? Udah puas Kak, makasih. Oke deh, selanjutnya tadi ada yang angkat tangan ya, Kak Nadifa. Gimana nih, mau bertanya langsung? Persilahkan. Makasih Kak Anissa. Em, eh, izin bertanya untuk Kak Putri terkait dengan yang baru-baru ini viral ya Kak. Nah itu eh, apa ya? Saya ini sih ketika melihat video tersebut itu tertrigger langsung seperti ngerasa yang di yang dipukulin gitu ya, ngerasa yang dipukulin gitu dan langsung kayak rasanya kayak ketakutan dan ya takut aja gitu. Apakah tapi kan sebenarnya kalau ditelusuri ya, saya flashback kenapa ya bisa saya responnya sampai kayak gitu? Apakah ada trauma gitu? Padahal ketika saya flashback dan eh, apa cari ini ya, cari traumanya di mana gitu. Tapi orang tua saya yang saya tahu adalah tidak pernah sekalipun menyentuh ibu saya gitu ya, menyakiti ibu saya. Apakah respon tersebut normal ataukah ada sesuatu yang sebenarnya ada di diri saya, cuman saya tidak menyadarinya gitu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Oke. Apakah saya tidak tertrigger dengan video itu? Tertrigger sama. Yang muncul pertama kali adalah rasa takut. Ya, takut apa? Takut kejadian seperti itu, gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya boleh jujur, kenapa Kak Putri bisa tertrigger? Karena waktu kecil pernah dipukul. Ya, pernah dipukul biasa anak kecil kan ya, bikin salah. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah di Nadifa ada pengalaman dipukul emaknya atau bapaknya mungkin ya. Nah, itu bisa menjadi trigger. Satu, trigger dari pengalaman pribadi.
Kedua, trigger itu bisa muncul juga dari pengalaman orang lain gitu. Misalnya kita pernah mendengar cerita yang mirip atau pernah menyaksikan langsung sesuatu yang mirip kejadiannya, maka itu menjadi trigger. Nah, trigger ini eh, eh, kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya trauma di dalamnya belum dipulihkan ya, maka kemudian trigger sekecil apapun itu bisa mengacaukan keadaan ya. Misal, Kak Putri pernah punya teman lagi di terapi ceritanya. Dia ngerasa nggak punya masalah dengan orang itu. Jadi ada temennya poligami, ya temen jauh lah nggak kenal juga dia gitu, temennya poligami. Tapi kok pada saat sesi terapi muncul muka orangnya. Dia bilang, loh, Put, kok sedang dalam keadaan di terapi ya, dia bilang, kok ini Put, kok ini, dia bilang. Udah nggak apa-apa, jangan dilawan, terima saja, terima saja. Ketika Allah munculkan, mungkin memang kamu disuruh untuk menyelesaikan itu, Kak Putri bilang gitu. Lalu dia bilang, ya udah dia ungkapkan. Ternyata dia itu sedih sekali karena teman dekat dia adalah istrinya yang dipoligami itu, gitu. Jadi dia kecewa, dia perasaannya kecewa loh ya. Dia nggak kenal, nggak punya, bukan nggak kenal lah, nggak punya hubungan dekat, tapi ternyata dia trauma sekali dengan ceritanya si temannya itu. Nah, makanya muncul di dalam terapinya dia dan harus dirilis dan dilepaskan gitu. Jadi trigger itu nggak selalunya dari apa yang kita alami, bisa jadi dari cerita atau kita pernah menyaksikan yang sejenis. Nah, sepanjang itu masih terekam di dalam diri kita, emosinya masih ada, baik itu takut, kecewa, cemas, khawatir, itu harus dilepas dulu, dirilis agar ketika nanti triggernya datang, ya. Kak Putri waktu nonton itu ke trigger langsung gitu, ke trigger, langsung ya biasalah trigger ya, namanya trigger bisa memancing apa saja. Tapi kalau nggak salah pada saat itu, Kak Putri lagi di luar pas nonton itu. Cuma 30 menit sih, cuma 30 menit dirilis, dibangun lagi kesadarannya bahwa apa yang terjadi di dalam hidup orang belum tentu terjadi di hidup saya, ya, dan apa yang terjadi di hidup saya belum tentu terjadi di hidup orang. Sambil kita mendoakan orangnya mendapatkan pertolongan dan mendapatkan hal yang lebih baik. Sudah, 30 menit saja. Triggernya itu cuma mengacaukan emosi Kak Putri 30 menit, habis itu udah lepas rilis, gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita lihat pertanyaan yang ada di kolom chat. Banyak sekali Kak Putri. Saya bingung mau baca yang mana dan karena kepo semua nih jawabannya. Saya coba dari atas aja kali. Pertanyaan dari Kak Airniawati. Gimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri padahal keadaan lagi gak baik-baik aja nih Kak? Oke, ini biasanya di sesi lain ya. Kak Putri waktu itu buka sesi massal juga, terapi massal. Tapi kalau terapi massal itu nggak boleh banyak-banyak ya, capek terapi massal itu. Karena kan kita energinya banyak sekali gitu. Kak Putri buka terapi massal sama tentang berdamai dengan luka. Dan waktu itu memang pesertanya perempuan semua. Ini hanya menjaga saja ya. Karena kalau misalnya Kak Putri, sebenarnya boleh terapis perempuan menyentuh laki-laki, boleh. Yang nggak boleh itu terapis laki-laki menyentuh perempuan. Kalau di DEP peraturannya begitu. Terapis perempuan boleh sentuh laki-laki, tapi terapis laki-laki tidak boleh sentuh perempuan gitu. Nah, eh, pada saat itu kebanyakan yang Kak Putri temukan ketika di sesi berdamai dengan diri sendiri itu adalah orang-orang yang penuh dengan ekspektasi. Jadi kenapa kita terluka dengan apa yang kita rasakan? Itu karena kita berekspektasi. Ini kebanyakan, belum tentu benar ya. Misal gini, harusnya sih contoh dia strawberry generation gitu ya, dia harus membiayai orang tuanya, harus membiayai keluarganya gitu, jadi ke atas iya ke bawah iya, dirinya juga sorry, sandwich generation. Terus sebenarnya di dalam kepala dia ada ekspektasi, harusnya sih aku nggak kayak gini, harusnya duitku buat aku sendiri, harusnya aku nggak ngebiayain orang tuaku. Nah, banyak harusnya jadi ekspektasi penuh di dalam kepalanya. Akhirnya apa? Akhirnya mulai tidak bisa menerima keadaan karena berekspektasi. Jadi ketika kita mau berdamai dengan diri sendiri, pertama adalah sadari dulu. Siapa yang pertama kali kita sadari? Kita. Menyadari diri kita, baru the universe. Ya, baru kita menyadari apa yang di sekitar kita, energi yang kita bangun, orang-orang di sekitar kita, baru kita sadari. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan positif, kita akan sangat mudah sekali menyeleksi yang mana saja yang boleh didekati, yang mana saja yang boleh masuk. Oke, kalau kita sudah positif, nggak usahkan dieliminasi. Misalnya gini, dulu tuh Kak Putri mengalami kondisi di mana, dia ngomongnya negatif, jauh, aku nggak mau temenan sama dia. Nah gitu tuh. Ya, jadi secara sadar diseleksi.
Tapi begitu sudah belajar depth, melakukan terapi berulang-ulang ya, Kak Putri sendiri sebagai terapis itu kayaknya mulai mendingan setelah 10 kali terapi lebih, terapi mandiri. Bayangin nih, terapi saja itu harus belasan kali untuk terapi mandiri. Baru dia ada di posisi positive state. Nah, ketika kita sudah positive state, kita akan mudah mengenali mana yang boleh masuk dan mana yang tidak. Ya. Nah, jadi yang satu tadi saran Kak Putri adalah jauhi dulu ekspektasi. Jauhi ekspektasi, bukan dihentikan. Jauhi dulu ekspektasi. Kedua, sadari diri sendiri dan sadari di universe. Siapa kita dan apa kita di alam raya ini. Nanti setelah itu perlahan-lahan kalau kita sudah mulai bisa menerima yang terjadi dengan diri kita, sudah mulai bisa menerima apa yang terjadi dengan orang sekitar kita, maka berdamai dengan diri sendiri itu jauh lebih mudah. Dan kuncinya satu sebenarnya. Kalau di dalam bahasa kajiannya tawakal, ya. Tawakal itu kalau dalam bahasa kajiannya tafwid kulla amr. Jadi menyerahkan segala urusan. Artinya kita sebagai manusia tinggal bilang, Tuhan, aku nggak berkuasa atas apapun, aku nyerah. Tapi nyerahnya sama Tuhan, nggak nyerah sama manusia. Ya, di situ surrender. Jadi kalau sudah di titik surrender itu mudah sekali menerima apapun yang terjadi. Dan teman-teman percaya apa enggak, kekuatan surrender itu bisa mengubah banyak hal. Kak Putri berulang kali, alhamdulillah, mengalami kondisi di mana kayak udah nggak ada jalan keluar, ya nggak ada jalan keluar, kayak udahlah matilah ini. Bahasanya gitu ya, kalau orang Medan, matilah ini, udah gak ada cerita lagi. Gitu. Tapi di titik itu Kak Putri bilang, ya Allah, saya ini nggak bisa apa-apa. Setelah semua kuusahakan, bagian terakhirnya engkau, bagian terakhirnya ketentuanmu, dan aku asetmu Tuhan, aku asetmu, maka terserah engkau mau mengatur aku jadi kayak apa. Mau engkau bikin aku guling-guling di mana, terserah. Pokoknya aku asetmu, atur saja. Jangan engkau berikan aku kesempatan mengatur diriku sendiri. Atur aja. Kak Putri bilang gitu. Jalan tiba-tiba kebuka. Dari tempat yang kita nggak tahu kok bisa dari situ jalannya. Otak kita yang sok pinter ini mikirin segala solusi, ternyata satu pun solusinya nggak ada yang kepake. Solusi Tuhan yang dipakai. Jadi surrender, ya. Setelah kita menerima diri kita, terima keadaan kita, dan terima apapun yang Tuhan putuskan untuk hidup kita. It will be good. Cobain, ya. Harus cobain soalnya. Thank you. Wah, kata Kak Airniwati yang pengen nangis, ya Allah. Bener lagi. Mungkin satu lagi, Kak. Boleh? Boleh, silakan. Silakan. Dari Kak Nurul Fauzian nih, sebagai penutup ya. Berarti Kak Put penting banget nih memilih apa yang kita lihat, baca, follow, dan dengar, serta makan dan minum nih, Kak. Iya, betul banget. Bener banget. Karena bener banget untuk memperhatikan apa yang menjadi input kita. Terutama kalau kita belum punya awareness terhadap diri kita sendiri. Oke? Jadi gini, kalau kita sudah cukup positif, ya, yang hal-hal negatif tadi itu otomatis tereliminasi. Tapi kalau kita belum sampai ke positive state itu, ya, jangan coba-coba sembarangan. Kak Putri tuh gemes banget sama orang yang bilang gini, udah sih Kak Put, open minded aja. Heh, Kak Putri kita nih ya. Open minded itu bukan masukin racun ke dalam dirimu, bukan masukin racun kotoran ke dalam dirimu. Open minded bukan artinya semua kau masukkan dalam otakmu yang baik dan buruk kau telan semuanya, bukan. Itu bukan open minded, itu bodoh. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan menyaring yang baik untuk diri. Terus open minded itu apa Kak Putri? Open minded itu kita terbuka dengan berbagai hal, tetapi mampu menetapkan mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Itu open minded. Oke, jadi open minded bukan masukin racun. Nih, yang suka lagu-lagu galau. Ya, gak usah rusak dirimu sendiri. Udah tahu sedih, dengar lagu galau, makin mau mati itu rasanya. Gitu ya. Kalau patah hati itu bukan dengar lagu sedih. Jangan dengar lagu sedih. Kalau patah hati, jangan dengar lagu sedih. Kalau patah hati, dengar lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Betul, jangan lagu-lagu galau. Ini siapa nih? Di dalam Kaizen Room ini masih ada ngomong-ngomong sedih-sedih, lagu-lagu sedih-sedih ya? Nih, kasih sentil online. Ya. Jangan. Hidup udah sedih, gak usah disedih-sedihin. Ya. Nah, itu memang ada orang kerjaannya dikit-dikit open minded. Nggak ada, open minded itu bukan masukin racun, salah itu. Oke. Nah, Kak Putri kan selain sebagai kepala SDM di sekolah ini juga sebagai guru tadabbur. Jadi guru tadabbur itu seperti melihat ayat Quran tapi sampai ke dalam. Nah, ada satu ayat Quran ya ini sesuai keyakinan Kak Putri ya. Ada satu ayat Quran yang bagus banget. Jadi ternyata
mata, telinga, itu ada hubungannya dengan hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan mempengaruhi apa yang diputuskan oleh hati. Bayangkan. Jadi kalau ini terima negatif, matanya lihat yang negatif, telinganya dengar yang negatif, oke? Maka kemudian input negatif, ini bukan matematika, negatif jumlah negatif positif, enggak. Kalau di dalam Quran tadi ya, kalau input di sininya matanya terima yang negatif, telinganya terima yang negatif, di sini sudah pasti negatif. Jadi nanti membuat keputusan pasti salah. Bayangkan itu, membuat keputusan pasti salah. Kenapa? Karena dari sini sudah negatif, dari sini sudah negatif. Oke, dengerin kalimat orang, "Allah, kamu gitu, gak bakal bisa kamu, udahlah, nyerah aja." Hah? Ya, itu kalau orang-orang ngomong kayak gitu, ya, ambil bibirnya putar 2 kali, ya, luntir aja itu. Nggak bener itu begitu, oke? Jadi kalau di sini sudah sering mendengar yang negatif, makanya tadi kalau ada yang bilang lagu-lagu galau gitu ya, jangan, berhentikan. Oke? Karena kalau di sini sudah negatif, ini positif, nggak mungkin ini negatif, ini positif, di sini jatuhnya negatif. Pasti. Maka pastikan mata melihat yang positif, telinga mendengar yang positif, berteman dengan orang-orang yang positive vibes. Mohon maaf ya, Kak Putri pernah dikasih nasihat sama satu orang guru, mentornya Kak Putri. Dia bilang gini, kalau anak-anak broken home, nah dia langsung ngomong gitu, anak-anak broken home, jangan temenan sama yang broken home. Nanti adu nasib kalian. Satu sedih, satu lagi aku loh lebih sedih. Oh, aku dong lebih sedih. Jangan. Kalau kamu broken home, kamu temenan sama yang temenmu keluarga cemara. Kenapa? Biar di otakmu ada gambaran keluarga bahagia. Biar kamu tidak merasa bahwa yang namanya berkeluarga itu jelek, yang namanya pernikahan itu buruk. Kak Putri menghadapi beberapa klien itu, jadi Kak Putri menghadapi beberapa klien yang punya masalah pernikahan, ya, punya masalah pernikahan. Itu yang diterapi bukan satu orang. Yang Kak Putri terapi itu semua keluarganya. Ada satu orang mengalami masalah pernikahan, panggil adiknya. Sini ada yang terapi juga. Panggil kakaknya terapi juga. Panggil emaknya terapi juga. Kenapa? Karena trauma pernikahan itu berefek pada banyak orang. Apalagi yang di medsos. Waduh, ya. Dan kasus yang kemarin viral. Lihat, di ruangan ini aja berapa banyak yang trauma. Ya kan? Termasuk Kak Putri. Trigger. Ke-trigger gitu. Jadi, penting sekali untuk mengatur apa yang kita lihat dan kita dengar, serta penting sekali mengatur apa yang menjadi input bagi lingkungan kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang positif. Amin, ya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Putri atas sharing-sharingnya hari ini. Nah, sebenarnya sangat-sangat banyak yang pengen ku naikin pertanyaan-pertanyaan Zen People ke Kak Putri, cuman karena waktu kita terbatas dan sudah mau masuk waktu maghrib nih kalau di Wita. Jadi buat teman-teman, kita bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti Kaizen Room, jangan bosan-bosan. Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman untuk yang pertama kali ikut Kaizen Room ini. Jadi izin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi Kaizen Room ini perusahaan yang bergerak di bidang consulting dan training sejak tahun 2017 untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia melalui public event dan beberapa kegiatan lainnya. Adapun public eventnya itu ada 3, Ngerti Digital, Kaizen Talk yang kita lakukan pada hari ini, dan ada juga nih Diginomic. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikutan Kaizen Room selanjutnya, boleh nih bergabung di grup WhatsApp atau komunitas WhatsApp yang ada di link pendaftaran. Nah, teman-teman, kalau nggak mau ketinggalan juga, boleh di-follow Instagram Kaizen Room atau bergabung aja di komunitas WA. Lalu teman-teman diharapkan bisa memberikan review kelas sore hari ini di Google Profile Bisnis Kaizen Room. Kami berharap kita bisa sama-sama memberikan dampak positif seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk open kameranya agar kita bisa berfoto bersama narasumber kita pada ini. Boleh ya teman-teman dibuka kameranya untuk meninggalkan jejak digital yang positif, karena kita akan mengambil 3 foto dalam hitungan yang ketiga. Boleh di-prepare teman-teman, bisa dipakai virtual background-nya.
Oke. Udah pada siap nih? Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan keaktifannya, antusias teman-teman luar biasa pada hari ini. Dan teman-teman juga boleh membagikan nih keseruannya di sosial media. Bisa tag Kaizen Room sama narasumber kita juga, Kak Uti Hati, dan boleh juga tag saya di Anissa Latifa 09. Nah, terima kasih sekali lagi buat Kak Putri sebagai narasumber yang luar biasa pada hari ini karena materinya sangat-sangat daging sampai saya tidak bisa menyimpulkan apapun karena full daging. Nah, baik, mungkin itu saja. Saya Anissa Latifa Kamalia Putri selaku moderator pamit undur diri, meminta maaf juga jika ada ucapan dan perbuatan selama webinar kita yang ada kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Zen People. Mungkin sekian, semoga teman-teman semua sehat dan bisa lebih produktif ke depannya dan bisa mengatasi nih emosi negatif yang ada pada dirinya. Oke deh, bye-bye dan sampai jumpa di kegiatan Kaizen Room selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya, izin live ya, good luck dan tetap positif. Thank you. Oke. Teman-teman juga jangan lupa isi link untuk mendapatkan sertifikatnya, diisi absensinya ya. Bye. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan berjalan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.